Apakah kampusmu siap dengan MBKM? Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bahas topik yang sering banget kita dengar akhir-akhir ini sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi, yaitu MBKM, yang merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum kita bicara lebih lanjut soal topik ini, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Marsyanisa Razita, seorang pengamat pendidikan UNJ. Buat yang belum tahu atau masih bingung, MBKM itu apa sih? MBKM adalah program dari Kementerian Pendidikan yang dirancang supaya mahasiswa bisa belajar nggak cuma di dalam kelas, tapi juga di luar kampus. Konsepnya memberi kita kebebasan buat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Jadi nggak melulu harus ngikutin kurikulum ketat di jurusan atau program studi dari mahasiswa itu sendiri. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dari Kemendikbudristek hadir sebagai gebrakan besar buat pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, lewat MBKM mahasiswa bisa mengikuti berbagai kegiatan seperti yang pertama, ada pertukaran pelajar, di mana mahasiswa bisa belajar di kampus lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan pengalaman tersebut akan diakui oleh kampus asalnya. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Ini salah satu yang paling populer di MBKM ini, di mana mahasiswa bisa ikut program magang di perusahaan atau institusi, dan pengalaman kerja tersebut bisa dikonversi menjadi SKS. Yang ketiga, asistensi mengajar. Lewat program ini, mahasiswa bisa ikut berkontribusi di dunia pendidikan setelah belajar di perkuliahan. Kemendikbudristek sudah menyediakan program kampus mengajar yang bertujuan untuk melatih berbagai keahlian mahasiswa. Mahasiswa akan bekerja sama dengan guru untuk membuat pembelajaran jadi lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta membantu mengembangkan strategi dan model pembelajaran di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada penelitian atau riset. Program ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dan berinovasi. Dengan harapan mahasiswa bisa mengasah keterampilan risetnya sehingga bisa memberikan kontribusi yang berarti untuk berbagai bidang ilmu di perguruan tinggi. Yang kelima, ada proyek kemanusiaan, di mana mahasiswa bisa ikut proyek-proyek sosial yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Yang keenam, kegiatan wirausaha, yaitu bagi mahasiswa yang punya minat di dunia bisnis, ada kesempatan untuk memulai wirausaha. Nah, disinilah pengalaman tersebut juga bisa diakui oleh kampus. Yang ketujuh, ada studi atau proyek independen. Program ini dibuat untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja dan industri melalui kegiatan di luar kampus. Selama memenuhi syarat yang ditetapkan, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah dari disiplin ilmu yang berbeda. Yang kedelapan, membangun desa atau KKN tematik. Nah, pada program ini, mahasiswa diajak untuk ikut berperan aktif dalam masyarakat. Selain bisa mengembangkan keterampilan sosial, mereka juga akan belajar bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu dan memimpin dalam mengelola program pembangunan di daerah pedesaan. Nah, jadi seperti yang sudah aku sebutkan tadi, lewat MBKM kita bisa ikut magang di perusahaan, penelitian bareng dosen atau institusi, pertukaran pelajar ke kampus lain, bahkan ikut proyek-proyek besar kayak proyek kemanusiaan atau wirausaha. Nah, program ini juga mencakup kegiatan mengajar di sekolah lewat program kampus mengajar, atau gabung ke proyek independen yang sesuai sama minat kita. Dan yang seru lagi, semua pengalaman ini bisa dikonversi jadi SKS. Jadi bukan cuma teori yang kita dapetin di kelas, tapi juga pengalaman praktis di lapangan. Tapi, walaupun program ini keren banget, faktanya nggak semua kampus siap menjalankan MBKM dengan maksimal. Banyak masalah yang muncul, mulai dari kesiapan kampus, dosen, sampai regulasi kampus itu sendiri. Nah, lewat video ini, kita akan mengulik, yaitu memahami gimana sih tantangan yang muncul dalam implementasi MBKM di perguruan tinggi. Kenapa itu penting? Karena MBKM yang katanya membawa angin segar buat dunia pendidikan kita, ternyata di lapangan nggak seindah bayangan. Kampus-kampus masih banyak yang belum siap menghadapi perubahan besar ini. Padahal kebijakan MBKM ini dirancang buat ngasih fleksibilitas dan kesempatan lebih luas bagi mahasiswa untuk belajar nggak cuma di dalam kelas, tapi juga di dunia nyata. Lewat video ini, kita bakal bahas kupas tentang masalah tersebut dan bagaimana seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa memanfaatkan program ini sebaik mungkin. So, stay tune dan kita mulai bahas lebih dalam. Oke, mari kita bahas inti permasalahan di balik program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini. MBKM menawarkan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Kita bisa belajar lintas prodi, ikut magang, penelitian, bahkan proyek kemanusiaan. Namun, masalahnya adalah banyak kampus yang belum siap secara infrastruktur dan sistem untuk mendukung program ini. Contohnya,
sistem administrasi akademik yang belum terintegrasi, atau bahkan SDM seperti dosen-dosen yang dimana belum siap menerapkan metode pembelajaran baru seperti experiential learning. Experiential learning adalah pendekatan di mana mahasiswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya dari buku atau teori. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa di dunia nyata. Namun ketika sistem kampus belum siap, mahasiswa yang berniat belajar malah kebingungan. Misalnya, bagaimana cara magang bisa diakui sebagai SKS, atau bagaimana program studi bisa menyesuaikan dengan aktivitas MBKM yang diambil. Kebingungan ini muncul karena ya sistemnya belum siap. MBKM dirancang untuk membuat mahasiswa lebih siap kerja, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Pokoknya lulusan yang gak pintar di teori tapi juga kaya di pengalaman. Namun jika kampus belum siap, harapan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman lintas prodi, magang, atau proyek di luar kelas jadi terhambat. Misalnya, banyak yang mengalami kesulitan dalam konversi SKS karena magang tidak selalu linear dengan jurusan. Padahal pengalaman tersebut sangat penting bagi mahasiswa yang ingin bersaing di dunia kerja nyata. Lalu, infrastruktur yang belum siap di banyak perguruan tinggi adalah salah satu tantangan besar dalam mengimplementasikan MBKM. Masih ada kampus yang bergelut dengan sistem informasi yang tidak terintegrasi. Akibatnya, pengelolaan data jadi berantakan, dan konversi kredit dari berbagai aktivitas MBKM pun jadi sulit. Mahasiswa yang ingin memanfaatkan program ini dengan maksimal pun terhambat. Ditambah lagi, penggunaan sistem manual atau setengah digital bikin proses administrasi jadi lambat dan penuh potensi kesalahan. Ketidakpastian juga menghantui mahasiswa, terutama ketika mereka bingung bagaimana pengalaman belajar di luar kelas dapat diakui sebagai kredit akademik. Banyak nih dari mereka yang nggak tahu cara mengkonversi kegiatan kayak magang atau proyek sosial jadi kredit yang diakui jurusan. Hal ini benar-benar bikin pengalaman belajar yang sebenarnya bisa berharga jadi terabaikan, padahal bisa jadi nilai tambah buat kelulusan mereka. Di sisi lain, beberapa kampus juga kekurangan sumber daya manusia, terutama tenaga pengajar dan staf administrasi yang terlatih untuk implementasi MBKM. Minimnya pelatihan dan dukungan dari pimpinan kampus dalam perubahan sistem administrasi juga berkontribusi pada ketidaksiapan ini. Banyak pendidik masih terikat pada metode pengajaran tradisional, sehingga kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru. Dengan kata lain, ketidaksiapan infrastruktur baik dari sistem informasi maupun fasilitas fisik adalah tantangan signifikan yang perlu segera ditangani agar MBKM bisa sukses di kampus-kampus kita, yaitu di Indonesia. Program magang adalah bagian krusial dari MBKM yang memberi mahasiswa pengalaman praktis yang berharga. Namun seringkali ada ketidaklinearan antara program magang dan kurikulum yang ada. Hal ini menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam konversi satuan kredit semester atau yang sering kita sebut SKS, yaitu pas saat magang di bidang yang tidak langsung berkaitan dengan prodi mereka. Misalnya, bayangkan seorang mahasiswa teknik industri yang magang di perusahaan teknologi informasi. Kegiatan yang dilakukan mungkin tidak sepenuhnya diakui oleh jurusan karena tidak sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Akibatnya, mahasiswa merasa usahanya selama magang tidak dihargai meski mereka telah berjuang keras. Kurangnya panduan jelas dari kampus tentang konversi SKS juga jadi masalah. Banyak mahasiswa bingung dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan pengakuan akademik atas pengalaman magang mereka. Beberapa kampus bahkan memberlakukan syarat ketat yang membatasi pilihan magang hanya pada industri yang relevan dengan prodi. Ketidaklinearan ini seringkali berujung pada frustasi mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal dari MBKM. Tanpa dukungan yang kuat dari kampus tentang tujuan MBKM, mahasiswa jadi semakin terbebani dalam mengelola pengalaman belajar mereka. Ketidaklinearan program magang ini harus segera diatasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan panduan jelas agar mahasiswa bisa mendapatkan pengakuan akademik yang setara dengan pengalaman praktis mereka. Kekurangan sumber daya manusia di perguruan tinggi juga menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan MBKM. Banyak dosen dan tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai implementasi kurikulum berbasis MBKM. Sebagian besar pendidik masih terikat pada metode pengajaran konvensional yang membuat mereka kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang diusung oleh MBKM ini. Lebih dari itu, pergeseran paradigma yang diperlukan untuk mengintegrasikan pembelajaran lintas disiplin seringkali ditolak. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana pengalaman non-akademik seperti magang atau proyek sosial bisa diintegrasikan ke dalam kredit akademik
merupakan yang menjadi salah satu isu yang dihadapi. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan yang setara terhadap pengalaman mereka yang di luar kelas. Tantangan ini juga berkaitan dengan kebijakan kampus yang tidak memberikan ruang bagi pengembangan profesional dosen. Keterbatasan dalam memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar terkait MBKM akan berujung pada stagnasi dalam peningkatan kualitas pengajaran di perguruan tinggi. Penting nih bagi kampus untuk mendukung pengembangan SDM agar mampu mendukung pelaksanaan MBKM dengan baik. Kemudian, adanya regulasi internal kampus yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan ini. Banyak perguruan tinggi yang masih berpegang pada regulasi yang kaku, dengan struktur birokrasi yang lambat dan tidak fleksibel. Hal ini seringkali menghambat mahasiswa yang ingin memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh MBKM. Sebagai contoh, beberapa kampus memberlakukan aturan yang ketat terkait jumlah SKS yang bisa diambil di luar program studi utama. Meskipun MBKM dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar, banyak mahasiswa merasa terhambat oleh ketentuan-ketentuan yang tidak memadai tersebut. Akibatnya, peluang untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman di luar batasan kelas menjadi terbatas. Selain itu, kurangnya dukungan dari pimpinan kampus untuk menjalin kerjasama dengan industri dan lembaga lain membuat program magang ini dan kegiatan belajar lainnya sulit diakses oleh mahasiswa. Hal ini berpotensi menurunkan minat mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan MBKM karena mereka merasa bahwa kesempatan yang ada tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Keberadaan regulasi yang tidak mendukung juga berpotensi mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Mereka seringkali merasa bahwa hak mereka untuk memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka terabaikan. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada penurunan motivasi belajar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas lulusan dari institusi tersebut. Lalu, kendala lain yang menghambat implementasi MBKM adalah kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai program ini di tingkat prodi. Meskipun MBKM adalah kebijakan yang sangat penting, banyak pihak di dalam kampus yang masih merasa asing dengan konsep dan implementasinya. Hal ini membuat beberapa mahasiswa dan staf pengajar kesulitan untuk memahami dan memanfaatkan program ini. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa mereka harus menjelaskan program MBKM kepada pihak jurusan mereka sendiri karena kurangnya informasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak merata, dan beberapa bagian dari institusi pendidikan tidak sepenuhnya terlibat dalam program tersebut. Ketiadaan sosialisasi yang baik dapat menyebabkan kesan bahwa program ini tidak relevan atau sulit diakses. Di samping itu, kurangnya dukungan dari fakultas yang seharusnya dapat mensosialisasikan hal ini ke prodi juga berkontribusi terhadap masalah ini. Program-program MBKM yang diusulkan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga mahasiswa merasa bahwa dukungan yang diberikan hanya bersifat simbolis dan tidak begitu penting. Dalam hal ini, pihak fakultas perlu lebih proaktif dalam memberikan informasi dan dukungan kepada mahasiswa yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program-program MBKM. Sosialisasi yang tidak memadai juga dapat mengakibatkan ketidaksiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program ini. Mereka mungkin tidak mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ditawarkan oleh MBKM, yang pada gilirannya nanti dapat menyebabkan kebingungan dan rasa putus asa. Lalu, bagaimana sih solusi yang bisa dilakukan oleh pihak kampus? Untuk mengatasi tantangan ketidaksiapan infrastruktur, kampus perlu melakukan pengembangan sistem informasi yang lebih baik dan terintegrasi. Hal ini mencakup penyediaan perangkat lunak yang memudahkan administrasi dalam mengelola data mahasiswa, termasuk dalam proses konversi kredit untuk kegiatan MBKM. Dengan sistem yang lebih efisien, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan yang dapat diakui sebagai kredit akademik. Di samping itu, pengadaan pelatihan untuk staf administrasi mengenai penggunaan sistem informasi baru sangat penting. Staf administrasi perlu dibekali dengan kemampuan teknologi yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung mahasiswa dalam menjalani program MBKM. Dengan pelatihan yang tepat, mereka akan lebih siap untuk membantu mahasiswa dalam memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada. Kampus juga perlu menjalin kemitraan dengan industri dan lembaga lainnya untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi mahasiswa. Dengan adanya kerjasama yang baik, mahasiswa dapat lebih mudah menemukan program magang yang relevan dan berharga bagi pengembangan keterampilan mereka. Kerjasama ini juga dapat membantu kampus dalam merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mengatasi masalah ketidaklinearan program magang, kampus perlu mengembangkan kebijakan yang lebih fleksibel dalam mengakui sistem
atau satuan kredit semester untuk kegiatan non-akademik. Salah satunya adalah dengan solusinya dengan melakukan revisi pada kurikulum untuk memberikan ruang bagi pengakuan pengalaman belajar di luar kelas. Dengan cara ini, mahasiswa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mengikuti program magang yang relevan. Selain itu, penting bagi pihak kampus untuk menyediakan panduan yang jelas mengenai konversi SKS, yaitu bagi kegiatan magang. Mahasiswa perlu mendapatkan informasi yang lengkap mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan pengakuan akademik atau pengalaman magang mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui acara seperti seminar yang diadakan secara berkala untuk menjelaskan proses tersebut. Kampus juga harus mendorong dosen untuk terlibat aktif dalam membantu mahasiswa menghubungkan pengalaman magang dengan materi yang dipelajari di kelas. Dosen dapat memberikan bimbingan mengenai bagaimana pengalaman di lapangan dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Dengan adanya dukungan dari dosen, mahasiswa akan lebih mudah dalam memahami relevansi pengalaman magang mereka dengan kurikulum. Kampus juga sebaiknya menjalin kerjasama dengan lebih banyak perusahaan dan lembaga untuk memperluas jaringan program magang. Dengan menyediakan lebih banyak pilihan bagi mahasiswa, mereka dapat memilih program yang paling sesuai dengan minat dan bidang studi mereka. Hal ini akan membuat pengalaman magang menjadi lebih relevan dengan bermanfaat dan dari pengembangan karir mahasiswa di masa depan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, program magang dalam kerangka MBKM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa. Kemudian, untuk mengatasi tantangan kekurangan sumber daya manusia, kampus perlu menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen dan staf akademik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang MBKM, yaitu cara mengintegrasikan pengalaman luar kelas ke dalam kurikulum. Selain itu, kampus juga harus memberikan insentif kepada dosen yang berpartisipasi dalam pelatihan dan mengadopsi metode pengajaran inovatif. Insentif ini dapat berupa pengakuan akademik, penghargaan, atau bahkan dukungan untuk mengikuti konferensi dan seminar terkait. Dengan demikian, dosen akan lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensinya dan memberikan pengajaran yang lebih baik kepada mahasiswa. Di samping itu, penting untuk membentuk forum di kalangan dosen, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan MBKM. Melalui forum ini, dosen dapat saling bertukar informasi, tips, dan strategi efektif yang untuk mendukung mahasiswa dalam menjalani program MBKM. Keterlibatan aktif dalam forum ini akan mendorong inovasi dalam pengajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Kampus juga sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dosen dalam mengimplementasikan MBKM. Dengan memberikan umpan balik yang bermanfaat, dosen dapat mengetahui area mana yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini akan mendorong dosen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam dunia pendidikan. Lalu, untuk mengatasi tantangan regulasi yang tidak sejalan, kampus perlu melakukan reformasi terhadap kebijakan internal yang membatasi pelaksanaan MBKM. Hal ini termasuk mengevaluasi kembali regulasi yang ada dan melakukan revisi untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada mahasiswa dalam memilih kegiatan apa yang akan diambil. Dengan demikian, mahasiswa akan merasa lebih bebas untuk mengeksplorasi peluang yang ada. Penting juga bagi pimpinan kampus untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan MBKM. Dengan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan, seluruh elemen di kampus akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program ini. Kepemimpinan yang kuat akan membantu menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada pengalaman. Kampus juga perlu mengadakan forum diskusi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi untuk membahas regulasi yang ada. Dengan mendengarkan masukan dari semua pihak, kampus dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap kebijakan MBKM ini. Hal ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Kemudian, untuk mengatasi kurangnya sosialisasi yang efektif, kampus perlu merancang strategi komunikasi yang lebih baik mengenai MBKM. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau presentasi di setiap jurusan untuk menjelaskan secara rinci tentang program MBKM dan manfaatnya bagi mahasiswa. Dengan cara ini, mahasiswa akan lebih memahami kesempatan yang ada dan bagaimana caranya berpartisipasi. Selain itu, penting untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi mengenai MBKM. Dengan menjangkau mahasiswa melalui saluran yang sering mereka gunakan, kampus dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang program ini. Konten yang informatif dan menarik juga dapat mendorong mahasiswa untuk lebih tertarik dan terlibat dalam MBKM.
kampus juga sebaiknya melibatkan mahasiswa yang telah berhasil memanfaatkan program MBKM untuk berbagi pengalaman mereka. Cerita sukses dari mahasiswa yang berhasil dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa saat ini. Dengan menghadirkan mahasiswa yang sudah berhasil memanfaatkan program MBKM sebagai pembicara, mahasiswa saat ini dapat melihat langsung dampak positif yang dihasilkan dari mengikuti program MBKM. Lalu, perlu ada sistem umpan balik bagi mahasiswa mengenai pengalaman mereka dalam mengikuti program MBKM. Dengan mendengarkan masukan dari mahasiswa, kampus dapat terus memperbaiki sosialisasi dan dukungan yang diberikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kampus peduli terhadap pendapat dan pengalaman mahasiswa, sehingga mereka merasa lebih dihargai. Meskipun kampus belum sepenuhnya siap, sebagai mahasiswa, kita bisa memanfaatkan program MBKM dengan beberapa langkah. Pertama, proaktif mencari informasi dari sumber resmi atau teman yang sudah berpengalaman. Kedua, gunakan jaringan seperti dosen atau mahasiswa yang sudah berhasil melakukan MBKM untuk panduan. Ketiga, fleksibel dalam menghadapi kendala administratif dengan tetap berkoordinasi dengan pihak kampus. Terakhir, berikan umpan balik agar kampus bisa memperbaiki pelaksanaan program di masa depan. Kesimpulannya adalah implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di perguruan tinggi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk ketidaksiapan infrastruktur, ketidaklinearan program magang, kekurangan sumber daya manusia, regulasi yang tidak sejalan, dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Setiap tantangan ini membutuhkan perhatian serius agar tujuan dari MBKM dapat tercapai, yaitu memberikan pengalaman belajar yang baru dan relevan bagi mahasiswa. Dalam menghadapi tantangan ini, kampus perlu melakukan sejumlah solusi yang mencakup pengembangan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan keterhubungan program magang, pelatihan sumber daya manusia, reformasi regulasi, dan strategi sosialisasi yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan MBKM dapat berjalan dengan lebih sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa. Ketika program MBKM dijalankan dengan baik, program ini bukan hanya menjadi langkah maju menuju pendidikan yang lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan industri di tingkat nasional, tetapi juga membantu mahasiswa untuk lebih siap bersaing di pasar kerja internasional. Hal ini adalah momen penting bagi kampus untuk bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman, dan menjawab tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini. Sekian pembahasan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.